Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, khususnya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Taufik Abadi. Kali ini kita ada di materi yang pertama, yaitu tentang pengertian koperasi, kemudian apa saja dasar hukum koperasi di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ketika mendengar istilah koperasi, adik-adik mahasiswa, terutama yang tinggal di daerah Pekalongan, mungkin tidak asing dengan nama koperasi ini. Kenapa demikian? Karena di Pekalongan ada salah satu koperasi yang kemudian ini menjadi sangat besar. Bahkan koperasi tersebut sudah ada di pasar modal Indonesia atau sudah go public lewat anak perusahaannya. Kalian mesti tahu koperasi apa itu? Ya, betul sekali, koperasi Kospin Jasa, yang mana ternyata koperasi ini didirikan oleh Pak Andi Asran Junaid, yang awalnya modalnya hanya 4 juta rupiah. Sekarang omsetnya sudah miliaran. Nah, kemudian di daerah yang lain ada koperasi yang jenis usahanya adalah koperasi usaha, bukan koperasi simpan pinjam. Kalau tadi Pak Asran Junaid dengan koperasi simpan pinjamnya itu sukses luar biasa, kemudian di daerah yang lain itu ada koperasi usaha yang usahanya ini unik sekali, yaitu ternak cacing. Ya, koperasi Syirkah di daerah Ponorogo berhasil mengembangkan usahanya dengan ternak cacing, dan sekarang sudah berjalan, omsetnya juga luar biasa. Kemudian di daerah Jakarta ada pula salah satu koperasi yang didirikan oleh tukang bubur ayam. Nah, ini tukang bubur ayam kalau di sinetron itu naik haji, kalau di sini tukang bubur ayam kemudian mendirikan koperasi dan sukses luar biasa, mengajak semua paguyuban koperasi untuk bergabung. Maksud kami, semua paguyuban yang ada di bubur ayam bergabung ke dalam koperasi yang didirikannya. Nah, semakin unik kan? Jadi sebenarnya apa itu koperasi dan bagaimana sistem kerjanya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, secara umum bahwa koperasi itu berasal dari bahasa luar negeri, bukan dari Indonesia. Coba kita lihat ya, bahwa koperasi ini berasal dari cooperation, yang mana co itu berarti bersama, kemudian operation adalah bekerja. Jadi secara bahasa, koperasi bisa diartikan sebagai bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian yang mungkin patut kalian perhatikan bahwa bekerja bersama-sama. Coba kita lihat di masyarakat itu bekerja bersama-sama itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada gotong royong, ini juga masuk bekerja bersama-sama. Ada bangun masjid, bangun musola, kemudian ketika kita menolong orang, tolong menolong, ini juga sistemnya adalah ada keterlibatan orang lain. Nah, monggo nanti silahkan kalian belajar di web yang sudah kami share di e-learning tentang apa persamaan dan apa perbedaan koperasi, tolong menolong, dan juga gotong royong. Apa persamaannya dan juga apa perbedaannya. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian ada beberapa pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama ada definisi menurut ILO. Nah, ILO mendefinisikan koperasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahwa organisasi itu layak dikatakan koperasi apabila ada perkumpulan orang-orang. Artinya ada perkumpulan, lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan,
tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Jadi jelas, koperasi harus kemudian memiliki tujuan ekonomi yang jelas. Kemudian yang keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Nah, ada musyawarahnya berarti nanti. Kemudian berikutnya yang kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, atau istilah dalam koperasi adalah ada pembagian sisa hasil usaha. Nah, kemudian yang terakhir, definisi menurut ILO, bahwa anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Nah, itu definisi dari ILO. Ada 6 poin, silahkan nanti kalian catat. Kemudian yang kedua, ada definisi menurut Arifina Chaniago. Nah, Chaniago di sini bukan bagian dari dosen kita loh ya. Kalau kalian mungkin Bu Siti Aminiyah Chaniago. Nah, ini bukan. Ini definisi Arifina Chaniago pada tahun 1984, yang mana mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan juga keluar dengan prinsip kerjasama, kemudian kekeluargaan dalam menjalankan usahanya. Kemudian poin intinya adalah adanya tujuan untuk kesejahteraan jasmaniah para anggotanya atau tujuan ekonomi yang jelas. Kemudian selanjutnya, menurut Bapak Muhammad Hatta atau Bapak Koperasi Indonesia, yang mana memberikan pengertian bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberikan jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang, yang kemudian mungkin istilah ini kita kenal di salah satu stasiun TV bahwa satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian definisi berikutnya ada definisi menurut Mangker, yang mana mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga berdasarkan kumpulan, yang kemudian memiliki asas tolong-menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan untuk ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung pada gotong royong. Nah, cukup jelas kan dari beberapa definisi ini? Mari kita lanjut selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang memberikan pengertian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi koperasi. Ada 4 fungsi di sini. Yang pertama adalah sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, sebagai alat mendemokrasikan ekonomi nasional. Yang ketiga, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, yang mana nanti ini ada materi kita di next bahwa koperasi sebagai sosok guru perekonomian bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, fungsi koperasi adalah sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah fungsi koperasi, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu landasan koperasi yang ada di Indonesia. Landasan yang pertama, landasan ideal itu adalah Pancasila. Kemudian landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 33 ayat 1. Nah, kemudian
landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nanti silahkan kalian simak isi dari undang-undang ini di web yang sudah kami sediakan.